Enggak dong, kalau tanya Rocky Gerung udah nikah apa belum itu itu menyerang pribadi. Yang bisa Ya menjawab enggak juga. pemirsa. Karena kan ini konteksnya kawin. Udah kita tinggal Yang Rocky. bisa menjawab itu Rocky. Rocky nggak bisa jawab. Ya. Ketika Anda bilang kalau Jokowi menang saya potong titik. Sekarang Anda potong titik apa enggak? Mantap ini mantap. Itu. Nah, saya ngomong ini nggak pernah terdengar-aling. Saya lihat- hanya mengingatkan dia. Mantap beliau saja. ini. Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Iya, Bu Irma tadi sebelum mulai kita sempat singgung sedikit kan. Kalau umpamanya nggak ada etikanya ya berantakan. Justru harus ada etikanya supaya tertib lah, supaya ada kesopanannya gitu. Gimana tadi yang kita ngomongin coba diungkapkan lagi, diperluas lagi, diperdalam lagi. Saya sering menyampaikan jangan memanggil saudaramu dengan sebutan yang buruk. Bahkan dalam Al-Quran juga dikatakan demikian gitu kan. Tapi realitas sekarang saya salah dikit langsung dipanggil kadrun. Saya kasih tahu. Kadrun itu kadal gurun gitu Saya kan. pernah juga Sementara ada yang ngatain kalau kamu tuh kampret, kalau kamu tuh cebong. Nah, ayo kita rame-rame berubah, hentikan narasi dan Bang Haikal tahu, saya datang ke kampung saya di Sumatera Barat di Maninjau itu. Begitu saya turun dari bandara, saya sudah dikatain anak durhaka. Ya, pulang kampung anak Yo, durhaka. dibilang anak durhaka karena mereka bilang nggak ada orang Sumatera Barat itu mendukung Jokowi. Begitu saya turun tuh saya dilihatin dari kaki sampai kepala, kepala ke kaki. Nah, yang paling parah ketika saya turun di bandara Surabaya, waktu di lounge, saya ketemu ada seorang Padang nih, datengin saya. Dia tanya, Ibu Irma kan? Iya, saya juga orang Padang, Bu. Ibu orang Padang? Iya. Tapi saya mau bilang sama Ibu, nggak ada orang Padang milih Jokowi, Bu. Terus saya langsung bilang, tutup mulutmu ya. Saya bilang gitu, kamu punya hak dan saya punya hak. Tergantung saya mau pilih siapa dan mau memihak kepada siapa. Bagi saya bukan memihak kepada Jokowi secara pribadi loh, Mas Abe. Saya berpihak kepada NKRI. Saya tidak ingin NKRI ini hancur hanya karena pemahaman agama yang salah. Mana sekarang buktinya bela agama? Nggak ada toh. Yang ada bela siapa? Kan gitu. Sampai akhirnya pemerintah berhadapan dengan rakyat. Kemudian rakyat yang tidak sepaham berhadapan sama rakyat juga. Padahal satu agama, sama-sama Islam. Nggak mau nyolatin misalnya kan. Karena mazhabnya katanya ini nggak bener nih. Gitu kan, dia di kafir nih. Gitu kan. Nah yang gini-gini kan harus diberesin. Jadi jangan juga kita selalu memberikan kritik kepada pemerintah. Pemerintah tuh adanya salah terus. Jadi kalau saya sebagai politisi ketika saya di Komisi 9, saya terkenal sebagai sniper. Boleh tanya sama Mas Abi. Saya sniper. Sniper itu bukan cuma nembakin orang pendukung. Tapi pemerintah saya tembakin semua lewat menteri-menterinya. Bahkan saya bilang, Ibu kalau datang ke Komisi 9 cuma bawa program copy paste dari tahun ke tahun, Ibu mendingan mundur. Ibu membebani presiden. Saya bisa bicara begitu. Bagi saya nggak ada masalah. Hanya saja untuk melakukan kritis itu harus konstruktif. Ada solusi gitu loh Mas Abe. Jangan mengkritisi tapi nggak ada solusi. Apalagi caci maki. Itu kan nggak menunjukkan selera ya, nggak menunjukkan harkat dan martabatnya sendiri menurut saya. Nah, begitu terjawab nggak tuh? Are we on the right track? Karena gini. Belum kejawab sebenarnya. Belum kejawab. Bahkan Mbak Irma itu sering menyerang pribadi ya sebenarnya. Karena kayak tadi menyerang Rocky Gerung, udah pernah kawin belum? Sebenarnya nggak ada hubungannya sama demokrasi. Salah. Pada saat itu kita tidak bicara demokrasi. Kita bicaranya bukan demokrasi. Different time. Kan itu ditanyakan ya. Nana sebagai Najwa Shihab kan ngomong Rocky kan ngomong Prabowo dan Jokowi ini berasik masuk dalam satu ranjang. Sudah kawin sekarang. Nah, kalau saya mengomentari dia begitu, apa saya salah? Enggak, karena menurut saya salah karena enggak itu menyerang salah. pribadi. Nana nanya ke saya, Najwa Shihab nanya ke saya, pendapat Mbak Irma bagaimana? Loh, sekarang Rocky ngomongin Jokowi sama Prabowo tuh pribadi nggak menurut Anda? Ya enggak dong, itu kan dalam konteks. Nah ini dia, kalau cuma berpikiran untuk diri sendiri,
nggak pernah melihat bagaimana luasnya politik Indonesia ini Ya, begitu. enggak dong. Kalau tanya Rocky Gerung udah nikah apa belum itu itu menyerang pribadi. Yang, namanya, Bu. yang bisa Ya enggak menjawab, juga. Pemirsa, Karena kan ini konteksnya kawin. Udah kita tinggal yang Rocky. bisa menjawab itu Rocky. Rocky nggak bisa jawab. Yang bisa menjawab itu Rocky. Sekarang saya tanya Bang Irma, kenapa saya nggak cocok jadi politisi? Tadi kan ngomong dari Nah, itu saya bisa. butuh jawaban juga. Ya. Saya nggak pernah bilang Anda tidak cocok jadi politisi. Tadi. Tunggu dulu dengar. Ya. Ya. Saya bilang Anda harus lebih banyak lagi belajar menjadi politisi. Nah, Karena gini, karena satu, apa? politisi itu harus konsisten. Ya. Ketika Anda bilang, kalau Jokowi menang, saya potong titik. Sekarang Anda potong titik, maka Mantap ini mantap. itu. Nah, Saya ngomong ini nggak pernah tedeng-aling. saya ini Saya lihat- hanya mengingatkan dia. Mantap, beliau mantap saja. ini. Pemirsa, sebentar. Asik, Itu. asik, ini asik, ini asik, ini asik. Ini penting. Nah, banyak Harus. sekali informasi yang separuh Hmm. yang kita lihat di meja ini dari orang-orang yang sangat kita hormati. Ya. Bahkan tadi saya ingin menanggapi ketika kasus yang memilih Pak Ahok Muslim jangan disolatkan, itu saya penasaran banget, saya datengin dan ternyata kejadiannya tidak begitu. Dan inilah korban daripada informasi yang separuh. Pada tahun 1999 saya mengajukan disertasi saya yang pertama. Judulnya adalah Keberpihakan Media Massa dan Peranannya dalam Menciptakan Peluang Disintegrasi Bangsa. Pada waktu itu saya ditolak, ya, kemudian saya mengganti judul yang lain. Ya. Tapi lihat, di tahun itu sudah mulai disintegrasi karena keberpihakan media massa. Dan Bu Irma dan Bang Arya Bima, Bang Ahmad Dhani, Mas Kapitra, hari ini harus kita tuntaskan itu supaya tidak berlarut-larut. Kita rehat sejenak, kita lanjutin lagi sebentar lagi sampai potong titik. Potong titik, potong titiknya. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Terima kasih Anda yang masih tetap bersama di Cyber TV Indonesia Leaders Club, salah satu acara daripada Cyber TV. Nah, tadi saya potong dengan kalimat tit begitu. Nah, itu politisi itu harus sudah punya komit, ya. Konsistensinya itu mesti kuat. Konsistensinya mesti kuat, Konsisten, ya. ya kan? Kalau enggak akan jadi bulan-bulanan terus. Ya. Selain Bang Ahmad Dhani, ada yang berjanji mau potong telinga dan ternyata setelah diklarifikasi nggak ada tantangan, begitu ya. Nah, begitu juga banyak yang telah terlontar tapi diminta pertanggungjawaban tapi nggak terbukti. Kali ini Bang Ahmad Dhani yang pernah berjanji untuk memotong tit begitu. Gimana tuh, Bang? Jadi begini, jadi menurut saya Bu Irma sebagai politisi penerimaan datanya kurang akurat. Sebagai politisi sangat disayangkan. Karena itu tweet palsu. Bang Bima Arya. Bang Arya Bima ya Pak? Arya Bima. AB. Itu beredar luas gimana palsu. Nah, asik kan? Iya, dong? Asik kan? Iya, itu Loh. beredar luas. Jadi nggak mungkin gini, juga Bu dibilang Irma, palsu. Bu Irma saya jelaskan. Saya datang ke Dewan Pers. Saat itu juga saya datang, saya laporkan ini ada tweet palsu, tapi hampir semua media memberitakan itu. Jadi seperti yang bilang tadi, media massa, terutama yang mainstream, juga punya peranan penting dalam memecah belah. Harusnya kan media massa tuh ngelihat ini tweet palsu atau tweet asli. Kalau tweet asli saya itu 2,5 juta. Twitter saya itu followernya 2,5 juta. 2,5 juta. Itu bukan Twitter saya. Karena yang ditulis itu Dhani Ahmad Prasetyo huruf besar semua, I-nya itu L kecil. Kan wartawan kan bisa lihat sebenarnya kan lihat bisa lihat ininya, followernya. Kalau followernya 2,5 juta, itu tweet saya. Itu bukan tweet saya, Pak. Iya, kalau saya nggak jelas, berarti wartawannya yang nggak jelas. Karena seluruh media menyampaikan itu. Media Nah, pun bentar, karena media menyampaikan itu, maka kemudian saya tuntut, kan gitu. Iya. Kayak sekarang saya Anda sudah datang ke klarifikasi. Dewan Pers. Lalu? Saya sudah datang ke Dewan Pers, ya. Nggak ke polisi, Bang Ahmad Dhani? Itu salahnya saya. Waktu itu saya nggak paham soal ITE. Ini sebenarnya elektronik ini sebenarnya. Saya pikir ini Selesai.
Bukan, saya pikir ini wartawan majalah seperti biasa. Gitu, saya lupa, nggak tahu, belum punya pemahaman bahwa ini elektronik. Harusnya dilaporkan polisi. Itu semua wartawannya masuk yang polisi itu. akun Iya. palsu tadi. Iya, bukan akun palsunya yang dilaporkan, susah akun palsunya. Yang dilaporkan medianya. Oh, medianya yang Iya. membuat akun palsu. Iya, karena mengambil hampir online. iya. Medianya bukan bikin akun palsu. Media bukan bikin apa? Media bikin melaporkan berita. mengutip Bikin dari berita. Twitter bernama Nah, itu. Ini kalau mau bukti, ini terbuktikan nih. Ini akhirnya media-media minta maaf kepada saya. Bukan cuitan Dani. 8 media meminta maaf. Oke. Begitu. Ya, Berarti saya cocok jadi politisi ya, Firman. Belum juga. Oh, belum. Karena harus lebih banyak belajar komunikasi politik lah. Komunikasi Loh, politik. Saya gini ya. Ini kan bukan Twitter saya. No, bukan yang soal itu dan. Yang apa lagi? Jadi misalnya? gini, saya ini paling seneng kalau ada anak muda cerdas, pasti saya support. Hmm. Nggak mau tahu dari partai mana, bagi saya nggak penting. Dari golongan Bagi saya, manapun, oh dari iya, partai kayak sama manapun. Mbak Bella, kita kan berteman. Hmm. Emangnya saya sama Rocky kalau ketemu habis selesai acara kita nggak jabat tangan, kita nggak saling lu kelewatan, nggak begitu. Jadi secara silaturahim nggak putus. Itu sebenarnya kerennya Bu Irma. politisi. Itu kerennya Bu Iya, Irma. makanya kan saya kan Ketegasannya, butuh masukan. ketegasannya itu nggak akan menciptakan musuh. Seperti yang kita bilang, dan kita semua mesti sepakat, berbeda itu nggak apa-apa, musuhan itu yang jangan. Dan kita pelopori dengan acara bahwa tolong menolong mesti menjadi budaya kita, bukan lapor melapor. Dan respon daripada Pak Listio Sigit Prabowo harus kita acungin 2 jempol. Bahwa lapor melapor itu sudah selesai eranya. Yang melapor harus dari orang yang korban. Dan yang kedua, sebelum masuk ke pengadilan harus dipertemukan, harus dijelaskan, dan yang bersalah dikasih kesempatan minta maaf. Bahkan Polri komitmen untuk memberikan DM dulu. Sebuah cuitan yang berbahaya itu DM dulu. Dikasih waktu dulu. Apabila 3 kali 24 jam tidak juga melakukan perbaikan, maka baru dimintai keterangan. Ini sebuah perbaikan dari jajaran petinggi-petinggi negara ini. Dan yang sekarang yang mesti menjalankan orang-orang yang di bawahnya. Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.